Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian yang sekarang berada di rumah. Apa kabarnya? Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kekurangan satu apapun dan selalu dilindungi dari berbagai mara bahaya dan wabah penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kali ini Ibu akan memberikan materi kembali untuk kalian. Ini masih lanjutan dari materi kemarin ya. Nah, setelah kemarin kalian mempelajari tentang kehidupan manusia pada masa praaksara, sekarang kita akan lanjut tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Nah, kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha di sini lebih digarisbawahi adalah masyarakat Indonesia tentunya. Nah, bagaimana sih agama Hindu dan Buddha itu bisa masuk ke Indonesia, ya, prosesnya seperti apa, itu akan kita pelajari di sini semuanya. Nah, setelah sebelumnya mempelajari tentang masa praaksara, kalian tahu bahwa masa praaksara itu adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan, ya, bahkan manusia juga belum memiliki agama yang dipeluk mereka. Mereka masih memahami kepercayaan, yaitu salah satunya adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha ini bisa sampai ke Indonesia. Oke. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, agama Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia ini jelas juga membawa kebudayaan yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat-masyarakat atau kebudayaan yang ada di Indonesia sebelumnya. Apa saja kebudayaan yang dibawa dan bagaimana prosesnya? Nah, itu akan Ibu jelaskan kali ini ya. Nah, coba kita sama-sama memperhatikan peta berikut ini ya. Ini merupakan peta jalur perdagangan antara negara Cina dengan negara India, atau kebalikannya antara negara India dengan negara Cina ya. Nah, bisa kita ketahui bahwa agama Hindu sama Buddha itu diyakini dibawa oleh masyarakat atau orang-orang dari India. Bagaimana cara mereka membawanya? Nah, ini ya, di sini nanti akan Ibu jelaskan semuanya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada dua buah garis, ada garis berwarna merah sama titik-titik berwarna merah. Apa sih? Kalau diperhatikan, garis merah ini adalah main road atau jalur utama. Yang garis titik-titik ini adalah spur road atau jalur lain atau jalur tambahan lah ya, jalur lain atau jalur tambahan. Sebenarnya ini peta apa sih, Bu? Nah, ini merupakan peta jalur perdagangan antara negara Cina dengan negara India. Nah, karena salah satu cara masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia atau persebaran Hindu-Buddha itu adalah melalui jalur perdagangan. Nah, ya, perhatikan nih. Jalur yang merah, garis-garis merah ini menghubungkan antara negara Cina, ya, kemudian melewati benua Asia, salah satunya melewati Asia Tenggara dan sampailah di India, bahkan sampai ke negara Timur Tengah, dan bahkan jalur ini sampai juga ke benua Eropa. Nah, jalur yang merah ini, jalur utamanya ini disebut dengan jalur darat atau jalur sutra. Sedangkan jalur titik-titik ini, titik-titik merah ini, ya, ini merupakan jalur lautnya, dimana ketika melewati jalur laut, ya, pedagang dari Cina ataupun dari India, mereka akan melewati negara Indonesia, yaitu Selat Malaka. Nah, nih ya, bisa kalian perhatikan di sini ya. Nah, ini kan jalurnya sebelum dari Cina misalnya ini, sebelum ke India mereka akan melewati Selat Malaka ini. Nah, ya, barulah mereka akan melanjutkan perjalanannya ke India sana. Ya, atau juga kalau mereka mau berdagang ke Indonesia, mereka akan singgah ke Pulau Jawa atau mungkin pulau-pulau lainnya. Apa perbedaan antara jalur darat sama jalur laut ini? Nah, perhatikan di sini. Jalur darat itu dikenal juga dengan istilah jalur sutra. Ini menghubungkan antara negara Cina, negara India, Cina India ya, kemudian Asia bagian tengah itu seperti negara Iran ya, kemudian Arab Saudi juga itu masuk dalam Asia Tengah dan bahkan sampai ke benua Eropa. Nah, kenapa disebut dengan jalur sutra? Karena di sini yang diperdagangkan atau komoditas utama yang diperdagangkan di sini adalah kain sutra
Ya, kain sutra yang sangat terkenal sekali itu yang berasal dari Cina, makanya disebut dengan jalur sutra. Nah, tapi jalur darat atau jalur sutra ini mengalami suatu masalah. Karena apa? Rawan tindak kejahatan. Semakin lama, jalur ini semakin tidak aman. Akhirnya, para pedagang beralih menggunakan jalur laut, yaitu dari Cina mereka akan melewati Indonesia, yaitu melewati perairan Selat Malaka, baru nanti mereka akan sampai di India. Nah, karena Indonesia berada di tengah-tengah antara perjalanan dari Cina menuju India, maka para pedagang ini biasanya akan singgah di Indonesia, ya. Nah, singgah di Indonesia, kemudian mereka juga akan menjual komoditas mereka di Indonesia. Makanya Indonesia menjadi salah satu wilayah persebaran agama Hindu dan Buddha. Nah, kemudian komoditas yang didagangkan selain kain sutra juga ada wewangian dan rempah-rempah. Ya, wewangian yang biasa dijadikan minyak wangi, ya, rempah-rempah itu juga diperdagangkan dalam komoditas ini. Nah, kemudian tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu diyakini melalui beberapa teori. Ada 5 teori, ya. Ada 5 teori, yaitu teori teori Waisya, Ksatria, Brahmana, arus balik, sama teori Sudra. Nah, apa saja isi dari teori-teori ini, ya? Nah, yang pertama, teori Waisya ini dikemukakan oleh Dr. N.G. Krom, ya. Menurut Pak Dr. N.G. Krom ini, dia mengatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha itu dibawa oleh golongan pedagang dari India, di mana golongan pedagang ini dalam agama Hindu mereka masuk dalam kasta Waisya. Nah, pedagang-pedagang ini sebagian besar ada yang menetap di Indonesia, kemudian mereka menikah dengan orang asli Indonesia. Ketika mereka sudah menikah dengan orang asli Indonesia, nanti akan melahirkan keturunan. Nah, inilah salah satu proses persebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, ya. Jadi ada pedagang dari Indonesia datang, ya kan? Kemudian mereka menetap dari India tadi, ya, dari India menetap di Indonesia dan menikah dengan orang asli Indonesia sampai memiliki keturunan. Itu teori Waisya. Kemudian yang kedua, teori Ksatria. Nah, teori Ksatria ini ada 3 pendapat dari orang yang berbeda. Yang pertama dari Syzybruk, kemudian Mukherjee, dan yang ketiga dari J.L. Mons, ya. Masing-masing memiliki teori tersendiri. Kita lihat dari Syzybruk dulu, ya. Syzybruk mengatakan bahwa Ksatria India ini terlibat konflik perebutan kekuasaan di Indonesia. Jadi gini, di Indonesia itu ada suku-suku yang yang berkonflik antara suku satu dengan suku lainnya. Nah, Ksatria dari India ini ikut andil dalam konflik tersebut, di mana mereka membantu salah satu suku. Ketika suku yang dibantu mereka menang, ya, akhirnya Ksatria ini mendapatkan hadiah dari kepala suku, yaitu dinikahkan sama putri kepala suku tersebut. Nah, itu. Nah, nanti Ksatria tersebut menikah dengan putri kepala suku, kemudian memiliki keturunan. Nah, yang kedua, pendapat dari Mukherjee, ini para ksatria ini membangun koloni atau biasanya disebut dengan kelompok yang kemudian menjadi pusat kerajaan. Jadi mereka membuat kelompok atau koloni-koloni dan nantinya mereka mendirikan atau membuat pusat kerajaan. Sedangkan J.L. Mons ini mengatakan bahwa para ksatria yang kalah dalam berperang di wilayah India Selatan, mereka ini melarikan diri ke Indonesia. Kemudian di Indonesia mereka mendirikan kerajaan, ya. Nah, dipercaya dulu tuh daerah India Selatan itu pernah terjadi konflik atau peperangan yang sangat hebat. Nah, ksatria yang kalah itu mereka mundur, kemudian mereka melarikan diri ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, mereka ini kemudian mendirikan kerajaan, dan di situ pula lah mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, teori Brahmana. Ini diungkapkan oleh J.C. Van Leur, ya. Kita tahu bahwa dalam kasta agama Hindu, Brahmana merupakan kasta tertinggi, ya, yaitu golongan-golongan orang yang ahli agama, ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, menurut J.C. Van Leur, ya, kebudayaan Hindu-Buddha ini dibawa oleh golongan Brahmana karena bagi dia
yang berhak mempelajari dan memahami isi dari kitab suci Weda, ya, Weda itu kitab sucinya agama Hindu kan, itu adalah golongan Brahmana. Apalagi isi dari kitab suci Weda itu menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, kedatangan kaum Brahmana ini juga diduga karena undangan dari penguasa atau kepala suku di Indonesia, ya. Jadi kepala suku ini mengundang mereka untuk mengajarkan agama kepada mereka. Nah, karena menurut kepala suku dan penguasa ini, mereka yakin bahwa golongan Brahmana lah yang mengetahui tentang atau memahami tentang isi dari kitab suci agama Weda. Teori yang keempat ada teori arus balik. Ini dikemukakan oleh Ifdike Bos, ya, Pak Bos. Menurut dia, ya, teori arus balik ini, para pemuda Indonesia ini belajar tentang agama Hindu dan Buddha ke India. Nah, di sana di India mereka belajar dengan orang India di tempat belajar yang disebut dengan Sangha. Nah, setelah mereka memiliki ilmu, mereka akan kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha itu tersebut, ya. Jadi pemuda-pemuda Indonesia ini dengan sengaja memang mereka pergi ke India, ya, untuk belajar tentang agama Hindu atau Buddha di sana. Nah, tempat belajarnya itu disebut dengan Sangha, ya. Nah, setelah ilmu yang mereka dapatkan ini dirasa cukup, mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan agama Buddha. Oke, yang kelima adalah tentang teori Sudra. Ya, teori Sudra ini dikemukakan oleh von Weber, ya. Nah, teori Sudra ini mengatakan bahwa peperangan yang terjadi di India menyebabkan golongan Sudra menjadi orang buangan. Nah, kita tahu ya bahwa Sudra ini merupakan kasta paling rendah atau paling bawah di agama Hindu kan. Nah, orang-orang Sudra ini kemudian meninggalkan India dan mengikuti kaum Waisya atau kaum pedagang tadi. Nah, kemudian sampai di Indonesia mereka juga ikut berperan dalam menyebarkan agama Hindu dan agama Buddha. Nah, jadi itu ya kelima teori tentang bagaimana proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Tentunya kedatangan atau masuknya agama Hindu dan Buddha ini membawa pengaruh terhadap masyarakat kita, baik dari segi budaya, dari segi pemerintahan, atau dari segi yang lainnya. Apa saja pengaruhnya itu? Ya. Yang pertama di bidang pemerintahan. Tentu kalian masih ingat di penjelasan Ibu sebelumnya bahwa Ibu pernah berkata bahwa manusia pada zaman praaksara mereka hidup secara kelompok, ya, di mana dalam kelompok itu mereka akan memilih satu kepala suku yang dianggap sebagai pimpinan tertinggi. Nah, kepala suku itu mereka pilih dengan cara melihat mungkin dari yang usianya paling tua atau mungkin dari yang paling berwibawa, ya. Nah, dengan masuknya agama Hindu dan Buddha, bidang pemerintahan juga berubah, ya. Pengaruhnya apa? Yang dulunya Indonesia menggunakan sistem pemerintahan dengan kepala suku, sekarang berubah menjadi kerajaan, ya, di mana raja menjadi pemimpin tertinggi dalam kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, nantinya penerus raja ini akan diwariskan turun-temurun ke anak sampai cucunya. Nah, misalnya gini, Raja A punya anak. Ketika raja ini sudah tua, maka tahtanya akan diberikan ke anaknya. Nanti turun lagi ke cucunya, cicitnya, sampailah turunan-turunan dia. Tuh, ya, di bidang pemerintahan. Beda kalau dulu dengan kelompok atau kepala suku tidak, ya, biasanya dipilih berdasarkan umur atau wibawanya, kemampuannya. Yang B di bidang sosial, ya, adanya pembagian sistem kasta, ya, terutama di dalam agama Hindu. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan, sistem kasta di agama Hindu itu dibagi menjadi 4, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan terakhir itu kasta Sudra. Kasta Brahmana merupakan kasta tertinggi, ya, di mana kasta Brahmana ini diyakini adalah ahli-ahli agama atau para pendeta yang menyebarkan agama, ya, yang memahami tentang agama. Nah, kemudian golongan kedua ini adalah kasta Ksatria, ini bangsawan, prajurit, ya, panglima-panglima perang itu masuknya dalam kasta Ksatria. Yang ketiga adalah Waisya. Kasta Waisya ini pedagang atau para petani, ya. Kemudian yang keempat atau terakhir itu adalah kasta Sudra. Ini kasta paling rendah atau paling bawah dalam
sistem kasta agama Hindu ya, yaitu rakyat-rakyat biasa, rakyat-rakyat jelata. Nah, kemudian adanya sistem kasta ini salah satunya membawa pengaruh dalam hal ini ya, misalnya kebijakan ya, atau mungkin dalam pemberian sanksi, itu biasanya pengaruhnya seperti itu ya. Bagaimana dengan agama Buddha ya? Agama Buddha itu tidak mengenal sistem kasta ya, mereka tidak mengenal sistem kasta. Justru datangnya agama Buddha ya, itu menghapus sistem kasta yang sebelumnya diberikan oleh agama Hindu. Karena dalam agama Buddha semua manusia itu sama ya. Semua manusia di mata Siddhartha Gautama, yaitu penyebar agama Buddha, yaitu sama semuanya. Cuman dalam agama Buddha ya, golongan pendetanya itu disebut dengan biksu atau biksuni. Biksu itu untuk laki-laki ya, sedangkan biksuni itu untuk yang perempuan. Nah, itu perbedaannya ya kalau dalam bidang sosial di agama Buddha. Nah, next selanjutnya di bidang ekonomi ya. Kalian masih ingat kan tentunya dengan letak geografis Indonesia ya. Ya, letak geografis Indonesia yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra ya. Di mana benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, karena wilayah kita ini berada di tengah-tengah, Indonesia ini berada di tengah-tengah, maka Indonesia menjadi jalur yang menghubungkan antara India dengan Cina. Makanya kegiatan perdagangan di Indonesia ini berkembang sangat pesat sekali ya. Karena dari India kalau mau ke Cina, mereka akan singgah dulu di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, dari Cina mau ke India, pasti mereka akan singgah dulu di Indonesia. Yang keempat di bidang agama ya. Nah, kalau dulu zaman praksara manusia tidak mengenal agama, mereka hanya mengenal kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Maka dengan masuknya agama Hindu dan Buddha ini membuat mereka mengenal yang namanya agama, mengenal adanya Tuhan ya. Nah, ini mereka dulu kan yang dipuja itu kan pohon-pohon atau apa ya. Nah, kalau sekarang tidak ya, mereka juga sudah memiliki tempat ibadah sendiri. Kayak orang Hindu itu tempat ibadahnya adalah pura agama Hindu ya, sedangkan agama Buddha tempat ibadahnya adalah vihara. Nah, kalau tempat ibadah agama Buddha ya, vihara itu biasanya ditandai dengan adanya pagoda kayak gini ya, pagoda. Nah, kemudian mereka juga mengenal istilah dewa ya dalam agama Hindu. Nah, ini yang dimaksud dengan biksu ya, biksu seperti ini. Nah, kalau agama Hindu tuh mereka mengenal adanya dewa dewi ya. Masing-masing dewa dewi ini memiliki kemampuan tersendiri atau kemampuan tertentu yang berbeda. Nah, kalau ini biksu laki-laki itu namanya biksu kalau di agama Buddha, sedangkan yang perempuan itu namanya biksuni. Kemudian di bidang pendidikan, nah dengan masuknya agama atau kebudayaan Hindu Buddha di bidang pendidikan ini membuat masyarakat mendapat pendidikan yang dilakukan oleh para pendeta baik dari agama Hindu atau Buddha tadi ya. Para kaum Brahmana ini membuka tempat-tempat pendidikan yang dikenal dengan nama pasraman ya. Kemudian yang keenam ada bidang kebudayaan. Nah, bidang kebudayaan ini terbagi menjadi 3, yaitu dalam seni bangunan, kemudian seni rupa dan seni ukir, yang ketiga seni aksara ya, sastra dan aksara. Dalam seni bangunan ya, seni bangunan ini adanya bangunan-bangunan seperti candi kayak gini. Ini juga termasuk peninggalan-peninggalan kerajaan ya, kerajaan Hindu atau kerajaan Buddha. Nah, ini ya. Seni menghasilkan bangunan-bangunan yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Indonesia sama kebudayaan India ya. Nah, ini Candi Borobudur, ini merupakan candi agama Buddha ya, sedangkan Prambanan yang ada di Jogja ini merupakan candi agama Hindu. Yo, di antara kalian siapa nih yang udah pernah jalan-jalan sampai ke Borobudur dan Prambanan ya? Ibu yakin mesti ada ya, dari kelas A sampai H pasti udah ada yang pernah ke Borobudur sama Prambanan. Kemudian yang kedua di seni rupa sama seni ukir ya. Nah, kalau seni rupa itu biasanya adanya patung-patung atau arca ya, patung atau arca pada bangunan candi. Nah, kayak gini kan. Nih, arca yang ada di Candi Borobudur, sedangkan ini arca yang ada di Candi Prambanan. Kemudian seni ukir ini biasanya terdapat pada dinding candi, yaitu pahatan-pahatan ya. Seni ukir itu pahatan, relief
Nah, ini biasanya terdapat banyak di dinding candi. Relief-relief ini ya, yang ada di dinding candi itu memiliki makna atau cerita tersendiri. Ya, ada kisah dalam setiap relief tersebut. Dan yang ketiga ada seni sastra dan aksara ya. Seni sastra ini biasanya berkaitan dengan pertunjukan-pertunjukan ya, atau kitab-kitab yang pernah ditemukan pada zaman Hindu dan Buddha ya. Seni sastranya ini merupakan akulturasi juga, perpaduan antara budaya Indonesia dengan budaya India. Nah, misalnya budaya Indianya ini ceritanya kayak cerita Mahabharata sama cerita Ramayana. Ini kan merupakan cerita dari India. Nah, kemudian budaya Indonesianya, cerita ini dibuat dalam sebuah pertunjukan yaitu wayang kulit, di mana wayang kulit merupakan budaya asli dari Indonesia. Nah, ini ya. Kayak misalnya nih, wayang kulit ini namanya Pandawa 5 ya. Pandawa 5 ini ceritanya juga dari India ya, tapi wayangnya adalah asli dari Indonesia. Kemudian yang ini adalah Punakawan ya, sebelah kanan ini adalah Punakawan ya. Ini ada 4, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Kalau Pandawa 5 nih adalah 5 saudara ya, yaitu Arya, Bima, Arjuna, Nakula, sama Sadewa ya kan. Pasti kalian tahu kalau cerita Ramayana itu tentang Arjuna sama Dewi Sinta. Nah, kemudian dari segi seni aksara ya, ini kita adanya dikenal huruf-huruf baik huruf Palawa, Dewanagari atau Pranagari. Ini contoh-contohnya ya. Ini huruf Palawa ini kayak gini ya, ini Dewanagari dan ini huruf Pranagari ya. Masing-masing huruf ini ya ada abjadnya, tapi ibu juga tidak tahu cara membacanya ya. Hanya orang tertentu saja memang yang bisa membacanya. Nah, biasanya huruf-huruf ini, aksara ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdapat pada zaman kerajaan Hindu atau Buddha. Oke, anak-anak sekalian, ya cukup ya materinya untuk kali ini. Nah, tadi seperti yang ibu bilang di awal, akan ada tugas yang ibu berikan untuk kalian. Ya, tugasnya yaitu kalian menyebutkan nama-nama kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Indonesia. Nah, ya. Di sini ada 8 kerajaan yang harus kalian cari, ya. Ini sudah ibu tentukan ya kerajaan-kerajaannya. Sumbernya kalian boleh cari dari Google, dari buku paket, ya, atau dari manapun, terserah. Ya. Nah, ini ada 8 kerajaan sudah ibu tentukan, yaitu Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, Kerajaan Medang, Kediri, Singosari, sama Kerajaan Majapahit. Nah, yang harus kalian cari yaitu siapa saja raja yang memerintah. Ibu contohkan nih, misalnya yang pertama Kerajaan Kutai. Raja yang memerintah nih ada 3, yaitu Kudungga, Asmawarman, sama Mulawarman. Nah, pada zaman Raja Mulawarman, ini Kerajaan Kutai menjadi Kerajaan Kutai ini mengalami masa kejayaan. Kapan tahun berdirinya? Abad ke-5. Kalau misalnya di situ disebutkan tahunnya, misalnya 1900 sekian berapa, tulis saja, tuh ya. Letaknya di mana? Muara Kaman, Kalimantan Timur. Peninggalannya Prasasti Yupa. Apalagi disebutkan di sini, dituliskan peninggalannya apa saja, ya. Nah, tugas ini kalian kerjakan di buku latihan kalian. Jangan lupa judulnya adalah nama-nama kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Itu judulnya ya. Nah, kalian kerjakan di buku latihan ya. Dikumpulkan nanti ketika masuk sekolah. Ya. Ingat, dikumpulkan ketika masuk sekolah sambil kita bahas sekalian. Nah, dan ibu minta kalian mengirim sebagai bukti kalian mengerjakan tugas ini, silahkan kalian foto diri kalian sedang mengerjakan tugas ini. Ya, jadi kalian selfie, kan kalian biasanya suka selfie nih, ya kan? Nah, suka selfong kan? Nah, kalian selfie lagi ngerjakan tugas ya, dengan muka secantik dan seganteng mungkin ya. Oke? Nah, ya. Oke. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu materi ibu hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Oke? Karena nanti akan ada materi-materi selanjutnya yang ibu berikan untuk kalian. Oke? Akhir kata ibu ucapkan terima kasih banyak. Ingat,
Jangan pernah keluar rumah kalau tidak penting, ya. Tetap di rumah aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.